Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa beribadah dengan tenang, dengan penuh kekhusyukan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang mana di bulan Ramadan ini sebagaimana yang antum ketahui, antum dan antuna ketahui bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan yang mana di bulan tersebut ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum berpuasa, antum berbuat baik kepada kedua orang tua, antum bersedekah, membaca Al-Quran, semuanya Allah lipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan penuh kenikmatan. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk bersemangat. Sebagaimana sahabat yang mulia dan Rasulullah SAW dan sahabat yang mulia di bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan untuk berjuang bagi mereka. Antum atau antuna mungkin pernah membaca atau pernah mendengar bagaimana Rasulullah dan para sahabat berjuang menegakkan agama ini di bulan Ramadan. Mereka berperang di bulan Ramadan. Di Perang Badar, jumlah mereka 314 melawan 1000 orang kaum musyrikin, yang mana di saat itu tidak ada persiapan sedikit pun untuk berperang. Rasulullah SAW sampai-sampai berdoa kepada Allah, Allahumma nasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, pertolonganmu ya Allah yang telah engkau janjikan kepada kami. Pertolonganmu ya Allah yang telah engkau janjikan kepada kami. Rasulullah ulang-ulang doa tersebut. Allahumma, ya Allah, intuhlika, seandainya kelompok ini engkau binasakan ya Allah, lam tu'bad, maka engkau tidak akan disembah. Kemudian Allah menangkan kelompok yang sedikit ini. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Allah juga membuka kota Mekah, Fathul Makkah, juga di bulan Ramadan. Perang-perang yang lainnya itu terjadi di bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut adalah bulan kemenangan. Maka antum dan antuna jangan bermalas-malasan. Meskipun kita tidak boleh keluar, di rumah kita bisa mengambil pahala yang sangat besar dengan berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah pintu yang paling dekat untuk menuju surga. Berbaktilah kepada orang tua di bulan Ramadan. Baik, anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi pada pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlus Sunnah adalah Rasulullah, agamanya Rasulullah, tata cara beragamanya Rasulullah, dari kata sunnah. Dan Al-Jamaah, Al-Jamaah adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti manhajnya para sahabat, tata caranya para sahabat. Ingat ya,
Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut dengan manhaj atau tata cara beragama. Tata cara beragama seorang itu bermacam-macam dalam agama Islam. Ada yang disebut dengan khawarij, ada yang disebut dengan murjiah, dan yang lain-lain yang mereka itu menyimpang dari Rasulullah SAW. Dan sekarang kita akan membahas kenapa harus Ahlus Sunnah, kenapa bukan khawarij, kenapa bukan syiah, kenapa bukan murjiah, kenapa bukan asy'ariyah, maturidiyah, dan yang lain-lainnya. Kenapa harus Ahlus Sunnah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Di dalam surat Al-Baqarah ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika seandainya kalian beriman sebagaimana imannya orang-orang yang telah beriman." Siapa orang-orang yang telah beriman di zaman Rasulullah? Para sahabat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqadih tadaw, maka sungguh kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya standar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Imannya Rasul dan imannya para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, ya antum buka ya Al-Qur'annya. Surat At-Taubah ayat 100. Kalau punya kesempatan buka tafsirnya. Minimal buka terjemahannya. Kalau belum paham bahasa Arabnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang telah mendahului, orang-orang yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa itu muhajirin? Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Siapa itu ya orang ansar? Orang-orang yang menunggu di kota Madinah, kaum muhajirin yang menunggu orang-orang muhajirin di kota Madinah. Muhajirin dan ansar, mereka semua adalah para sahabat. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Lihat oleh antum dan antuna, standar ridhonya Allah dengan agama seseorang itu kapan? Ketika dia beriman sebagaimana imannya para muhajirin dan ansar. Artinya sebagaimana imannya para sahabat. Ya. Mungkin sedikit Ustaz ceritakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 10, ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yuhibbuna la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mendapatkan sebuah kaum, sebuah kelompok, sebuah pengikut sebagaimana kaumnya sekarang ini, yaitu para sahabat. Mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Antum dan antuna coba buka asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang ayah. Namanya siapa? Abu Quhafah.
Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhafah. Bapaknya bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah ini dahulunya dia orang yang kafir yang suka mencela Rasulullah SAW. Ketika bapaknya ini yang sudah tua mencela Rasulullah SAW, dengan spontan Abu Bakar langsung memukul bapaknya. Kemudian kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kamu melakukan sesuatu kepada bapakmu? Apa kata Abu Bakar? Naam. Iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Jangan ulangi lagi. Jangan pernah pukul bapakmu, kata Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, seandainya pedang berada di dekatku, maka sudah aku penggal lehernya. Begitu kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Orang yang seperti ini tidak akan mungkin berdusta dengan agama Rasulullah SAW. Dan akhirnya di akhir kisah ini nanti, bapaknya Abu Quhafah masuk Islam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat Fathul Makkah. Nah, dua ayat ini sudah cukup bagi kita untuk menjadikan bahwasannya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang satu-satunya manhaj yang paling benar, dan wajib bagi kita untuk berpegang kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dari hadisnya bagaimana? Dalil dari hadis adalah hadis yang sudah Ustaz sebutkan pada pekan yang lalu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang akan selamat. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabat. Lagi-lagi para sahabat menjadi barometer atau menjadi standar benarnya agama seseorang. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Rasulullah? Para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Dua hadis ini mungkin sudah cukup. Dua dari Al-Quran dan dua dari hadis. Sudah cukup bagi kita untuk berpegang teguh kepada manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah nama yang diberikan oleh para ulama untuk membedakan mana manhaj yang benar dengan manhaj yang salah. Untuk membedakan dengan manhaj yang benar dengan manhaj yang salah. Kenapa? Karena setiap orang bisa saja mengaku muslim, tetapi tidak semua muslim itu berada di jalan yang benar. Maka untuk membedakan ini, para ulama membuat sebuah nama. Jadi ini sebuah nama saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja. Jadi inti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah siapa saja yang dia beragama dengan agamanya Rasulullah dan para sahabat, maka dia Ahlus Sunnah. Meskipun dia tidak berkoar, tidak mengatakan saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah,
Tetapi ketika dia berjalan di jalannya Rasulullah dan para sahabat, maka dia adalah orang yang berada di dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana kita bisa tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Apa ciri-cirinya? Baik. Ciri-cirinya adalah kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Mungkin ini saja dulu yang bisa Ustaz sampaikan. Pesan Ustaz, antum atau antunna bersemangat di bulan Ramadan. Bersemangat beribadah, bersemangat dalam bermuamalah, berbuat baik, bersedekah, bantu orang tua, berkata dengan kata-kata yang baik. Jangan bermalas-malasan, jangan habiskan waktunya untuk tidur saja atau untuk main game saja, karena itu semua sia-sia. Ini saja dari Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.